Macet lagi, macet lagi. Macet adalah masalah yang paling menjengkelkan. Perjalanan yang harusnya cuma 20 menit bisa jadi memakan waktu hingga sejam. Seorang wali kota, sebut saja di kota fantasi, akan berencana untuk mengatasi kemacetan di kotanya. Wali kota tersebut kemudian meminta seorang traffic planner untuk mengestimasi rata-rata waktu perjalanan yang dilalui dari bagian timur ke bagian barat kota tersebut, yang mana rute ini adalah rute terpenting di kota ini. Traffic planner itu kemudian mengidentifikasi bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi rata-rata waktu perjalanan, yaitu jarak tempuh, jumlah lampu lalu lintas, dan jumlah mobil yang ada pada jalanan. Kemudian, traffic planner tersebut membuat persamaan untuk menghitung rata-rata tersebut, yaitu Y sama dengan beta 0, ditambah beta 1 dikali jarak tempuh, ditambah beta 2 dikali jumlah lampu, plus beta 3 dikali jumlah mobil. Akhirnya, setelah dilakukan pengamatan dan penghitungan, didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata waktu perjalanan sangatlah tidak wajar, sehingga traffic planner menyarankan kepada wali kota untuk merombak jalan tertentu. Nah, persamaan yang dibuat oleh traffic planner tadi merupakan persamaan regresi linear berganda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu regresi linear berganda, asumsi apa saja yang harus terpenuhi, bagaimana permodelannya dengan menggunakan matriks, dan contoh soal menggunakan aplikasi SPSS dan R. Regresi linear berganda adalah metode regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, apa bedanya dengan regresi linear sederhana? Bedanya cuma di jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen saja. Sebelum itu, untuk dapat melanjutkan analisis menggunakan metode regresi linear berganda ini, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Pertama, linearitas. Variabel bebas dan variabel terikat harus memiliki hubungan yang linear. Kedua, normalitas. Normalitas yang harus terpenuhi adalah normalitas pada residualnya, bukan normalitas pada data per variabel. Ketiga, homokedastisitas adalah suatu kondisi di mana varians dari error bersifat konstan. Dengan kata lain, varians dari error tersebut bersifat identik untuk setiap pengamatan. Keempat, non-autokorelasi, di mana tidak terdapat korelasi antar unit observasinya. Kasus autokorelasi ini biasanya ditemukan pada data time series, di mana waktu memiliki korelasi terhadap modelnya. Kelima, non-multikolinearitas adalah keadaan di mana tidak terdapat korelasi antar variabel independen di dalam model. Nah, setelah asumsi terpenuhi, bagaimana cara memodelkan data menggunakan regresi linear berganda? Di sini kita akan membahas metode OLS dengan pendekatan matriks untuk mengestimasi parameter yang ada pada model. Rumusnya sangatlah sederhana, yaitu B sama dengan inverse dari matriks X transpose dikali matriks X dikali matriks X transpose dikali matriks Y, di mana B adalah matriks yang berisi nilai estimasi untuk setiap parameter di dalam model. Y adalah matriks yang berisi nilai-nilai dari variabel terikat, dan X adalah matriks yang berisi nilai-nilai dari variabel bebasnya. Nah, bentuk dari matriks X ini akan bergantung dari model regresinya. Misalnya, untuk model dengan 2 variabel bebas seperti ini, maka matriks X-nya akan berisi 3 kolom. Kolom yang pertama isinya 1 semua. Kenapa? Karena pada model beta 0 tidak diikuti variabel apapun. Kolom kedua berisi nilai observasi X1. Kenapa? Karena pada model beta 1 diikuti variabel X1. Dan kolom ketiga berisi nilai observasi X2. Kenapa? Karena pada model beta 2 diikuti oleh variabel X2. Misalnya lagi, untuk model dengan 5 variabel bebas seperti ini, maka matriks X-nya akan berisi 6 kolom. Tentu saja, kolom pertama akan berisi 1 semua. Karena pada model, beta 0 tidak diikuti variabel apapun. Kolom kedua berisi nilai-nilai dari variabel yang menempel pada beta 1, yaitu X1.
Kolom ketiga berisi nilai-nilai dari variabel yang menempel pada beta 2, yaitu X2. Begitu juga untuk kolom-kolom selanjutnya. Bahkan, untuk model yang aneh dan kompleks seperti ini, kita dapat membuat matriks X-nya dengan mudah. Kolom pertama tetap berisi 1, kolom kedua berisi nilai ketiga dari nilai observasi X1, kolom ketiga berisi nilai len dari X2, kolom keempat berisi nilai perkalian dari X2 dan X4, dan kolom kelima akan berisi nilai kuadrat dari X3. Nah, mudah kan? Dan yang perlu diperhatikan juga, banyaknya kolom pada matriks X bukan bergantung pada banyaknya variabel bebas yang digunakan, tapi bergantung pada banyaknya parameter pada model. Nah, gimana? Masih bingung? Kalau gitu, yuk kita masuk ke contoh soal. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan ingin dibentuk model regresi untuk memprediksi konsumsi minyak untuk mesin pemanas ruangan oleh rumah tangga di kota fantasi selama bulan Januari. Dalam analisis, diambil data berupa 15 rumah tangga, 2 variabel bebas yaitu suhu udara dan jumlah penyekat ruangan. Berikut adalah data yang diperoleh. Dari hasil 15 observasi, didapat variabel dependen konsumsi minyak pemanas dan variabel independen rata-rata suhu udara dan jumlah penyekat ruangan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah. Langkah yang pertama, bentuk matriks X transpose dan matriks Y. Berikut hasilnya. Dan langkah yang kedua, hitung matriks X transpose dikali X diinverskan dan X transpose kali Y. Berikut hasilnya. Langkah yang ketiga, hitung matriks B. Dengan rumus B sama dengan X transpose X diinverskan dikali X transpose Y, didapat hasil B matriks 3 kali 1 dengan B0 5621,51, B1 minus 54,366, dan B2 minus 200,123. Dari hasil yang diperoleh, persamaan regresi linear berganda menjadi Y sama dengan 5621,51 dikurang 54,366 X1 dikurang 200,123 X2 dengan interpretasi yang pertama. Konsumsi minyak pemanas akan bernilai 5621,51 dengan asumsi semua variabel bebas konstan. Yang kedua, setiap kenaikan 1 derajat suhu udara akan menurunkan konsumsi minyak pemanas sebesar 54,366 dengan asumsi jumlah ruangan penyekat konstan. Setiap kenaikan 1 jumlah ruangan penyekat akan menurunkan konsumsi minyak pemanas sebesar 200,123 dengan asumsi rata-rata suhu udara konstan. Baik, sekarang kita mencari model regresi linear berganda menggunakan SPSS. Pertama-tama, masukkan data. Nama variabelnya diganti biar memudahkan memasukkan variabel independen sama dependen. Ini variabel Y, ini variabel X1, ini variabel X2. Oke, dari menu Analyze, Regresi, Linear. Oke, masukkan variabel dependen Y dan variabel independen X1 dan X2. Dari statistik, klik estimation, cuma estimate aja, model fitnya nggak usah. Continue. Oke.
didapatkan koefisien B0 sama dengan 5621, 510 dan variabel B1 minus 54,366 dan B2 sama dengan minus 200,123. Jadi persamaan regresi linearnya sama dengan Y sama dengan 5621,510 dikurang 54,366 X1 dikurang 200,123 X2. Oke, sekarang kita masuk ke R. Pertama, import dataset berupa Excel. Jadi datanya ini berupa Excel ya. Nah, kita import. Kemudian ketik library lm test, enter. Kemudian kita buat regresinya, regresi lm data 4 dengan KMP data 4 juga pakai RSU ditambah data 4 dengan JPL. Oke, ini langsung di enter. Untuk melihat datanya kita ketik regresi. Nah, ini hasilnya. Koefisien B0 5621,51, B1 minus 54,37, B2 minus 200,12. Jadi garis regresi linearnya adalah Y sama dengan 5621,51 dikurang 54,37 X1 dikurang 200,12 X2. Sekian pembahasan kami mengenai regresi linear berganda. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu sobat untuk belajar ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya konten pembelajarannya semakin banyak dan bisa mengedukasi buat semua orang. Sampai jumpa lagi!